Aji jangan empat. Simung. Simung. Wait, pindah rumah. Pindah rumah nak gawe. Dadah, Simung. Ngati deh Fujiwara ini. Simung Aji cantik. Ji, Aji enggak nih kau ngaben lo. Atau kolak jimat pergi. Simung Suicing. Tanah kawanku roh. Kawan. Kita pergi terus. Terima kasih. Semuanya pada rebutan di belakang, guys.
halal hari ini. Blok A dia ini. Baju boleh lah. Kami mbak di situ. Tuh deh. Ini saya dulu ya. Tuh. Karena orangnya nggak banyak. Ayon. Ayon. Ya.
Baca itu bisa, nggak baca kami bisa. Kapiak ini kalau di bahasa Bangka membelah, dibagi. Bahasa Bangka. Ya, Kapiak. ya, dipiak, dibagi. Habis? Dipiak, dibagi. Piak, dibagi. Piak itu ya, piak itu ya. Bagi saya juga. Ya. Tahu Revan dia buat sendik motor sendiri. Membantu mana ya? Pintar membantu. Mbak lagi apa ini? Minuman suka bikin ini. Giginya rapi ya, Ken. Masih gigi susu ini. Iya, masih gitu. Dia naik. Enggak. Enggak apa ngurang. Badannya depan. Udah segar apa ngurang. Ini kan gitu. Enggak boleh dingin. Nah, hari ini nanti setelah makan
setelah makan nanti bantai ke sana ke apa kantor desa. Makanya mungkin kalau sini belum beres juga udah bantai jalan duluan sendiri. Tidak apa-apa, yang lain santai aja. Kalau mau apa menyesuaikannya seperti itu, ada waktunya juga harus buru-buru, ada waktunya juga ya santai-santai. Semuanya biku kamatana seperti prajurit, ada waktunya cepat sigap, kadang juga ada waktunya ya rehat. Kalau memang terlalu dipus, terlalu kuat, terlalu kencang, juga tidak kuat lama kelamaan, fisik yang hancur duluan. Tapi kalau misalnya terlalu rendah, terlalu kendur, juga kurang tenaga, malah jadi berbalik lemah juga. Ini juga kelihatan sudah sejauh ini, kelihatannya konsisten dari umat-umat yang berdana pindah patah dana makanan, karena umumnya kebanyakan mungkin berpandangan hanya bisa pindah patah itu paling 1 hari 2 hari, mungkin seminggu sebulan, setelah itu juga sudah sepi, sudah tidak ada lagi orang mau kasih, biasanya begitu kan. Mungkin orang-orang sudah bosan. Tapi di wihara kita nih, setiap hari sampai sejauh ini tidak menunjukkan adanya kekurangan antusias, malah kadang juga ada tambah, ada orang baru dan lain sebagainya. Nah ini kalau lihat seperti itu, maka sebenarnya kuncinya ya dari para bantenya, dari para biku sama nera yang mau untuk terus menerus jaga, jangan sampai putus. Kalau misalnya 1 hari 2 hari pindah patah, besok malas jalan, bangun kesiangan, tidak pergi. Nah, umat juga mungkin sudah siapkan, tiba-tiba bantainya tidak jalan. Nah, itu juga selama kelamaan ya, yang seperti itulah yang membuat jadi tidak bisa umat-umat yang berdana itu semangat. Jadi bagaimanapun semuanya kadang kembali lagi dari kepalanya. Makanya kalau di Thailand itu ada ungkapan seperti ular, kalau kepalanya itu tidak gerak, itu dari badan sampai ke ekor itu tidak gerak. Jadi harus dari kepala dulu gerak. Jadi Buddha Sasana kita memang harus dari yang atas dulu, yang pimpinan. Makanya walaupun banyak hal-hal yang unik-unik, ya itu juga buat pelajaran, setidaknya mereka itu punya hati untuk memberi, ya kan? Jadi awal-awal ya diberikan pemahaman apa saja yang biasanya biku terima pada saat pindah patah. Karena kalau misalnya di Thailand itu sudah beberapa juga tahu, beberapa juga belum tahu juga. Sama. Makanya kadang Luang Por waktu datang ke Indonesia, beliau jadikan itu bahan humor. Baru pertama kali beliau seumur hidup 70 tahun lebih pindah patah, baru di Indonesia pindah patah itu dapat sendal masuk ke dalam patah. Mereka kan mangkuk. Ya mereka ya, ini semua yang di Thailand dengar, oh unik sekali di Indonesia sandal masuk dalam patah. Mungkin lihat bantainya pindah patah tidak pakai sandal, kasih sandal, masukin. Padahal ya itu tidak semestinya gitu. Barang yang seperti itu tidak semestinya masuk dalam makanan, kan mangkuk. Coba saja piring makan kita itu taruh sandal gitu, ya sama, tidak jauh beda. Nah itu. Tapi ya ini, ya itulah sekali lagi namanya kan pemahaman, ya kan. Dipikir ya memang berdananya baik gitu kan, tapi ya tidak jadi suatu hal yang memang arahnya negatif, cuma hanya sebagai candaan saja, humor. Makanya tadi juga pindah patah ya dapat gayung, tidak tahu, mungkin lihat bantainya nggak pernah mandi kali, kasih gayung gitu kan. Dia pikir bagaimana. Kalau gayung wihara memang kadang suka sering patah, ya kan. Kan dipakai konser sama Miki di kamar mandi, patah lagi, kita bagaimana mandinya. Tapi ya itu didanakan jadi manfaat, bisa dipakai buat wihara ya. Kita terima semua, mau dikasih barang bagus, barang apa tidak bagus juga ya terima semua, untuk
sama-sama nanti pakai, karena bukan hanya bikunya saja yang pakai. Seperti ya gayung di kamar mandi ya, umat juga masuk kamar mandi juga pakai juga gitu. Nah, dari sini Buddha Sasana kita ya harus bergantung pada hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa hanya fokuskan di satu titik saja. Nah, berdana hanya makanan saja, yang lain tidak usah, tidak bisa juga. Kadang di sana juga ada juga yang tidak mengerti ya. Kadang dana uang main langsung masukin aja. Nah, walaupun di sana ya biku hutan ya, berarti tidak terima. Ada beberapa lumpuh lihat kan, langsung masuk dalam patah. Begitu masuk biku langsung buang uangnya, langsung dibuang. Beliau bilang, tidak sampai segitunya lah, paling suruh umat ambilkan atau apa. Tapi ya itu masing-masing pandangan, masing-masing para bikunya, karena memang di dalam winaya tidak semestinya umat itu memasukkan uang ke dalam patah. Ke dalam yam juga tidak semestinya. Lumpur sendiri juga di dalam yam, di dalam tas ini pernah ada uang. Jadi memang sistem biku kamathana beliau tidak bersentuhan dengan uang. Kalau sekarang ya zaman sekarang pakai bank. Jadi anggapnya itu bukan langsung uang tunai gitu kan. Jadi lebih aman sedikit, terutama untuk menghindari dari orang-orang yang punya niat tidak baik. Kalau misalnya orang tahu, di wihara di Kuti Bante ini ada banyak simpanan uang, wah itu celaka lah. Ya kan, bisa dia malam-malam datang, ya Bante bisa apa? Gitu. Senjata juga tidak ada. Nah, itulah makanya salah satunya kenapa Sang Buddha juga tidak mengizinkan para biku itu untuk menyimpan dana sendiri. Makanya ada yang namanya Wayawacakaro, itu umat yang menyimpankan. Agar itu kalau umat kan di rumah ya masing-masing mungkin punya simpanan, punya samurai, punya apa, golok, parang ya itu aman ya. Tapi kalau biku tidak ada yang kayak gituan. Yang ada ya sudah pasrah saja. Nah, tapi ya sekali lagi semua inilah kita sama-sama dengar, sama-sama buat pelajaran. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat pengetahuan, kita juga bisa menjelaskan kepada siapa yang mau tahu, mau bertanya, ingin tahu kehidupan para Bante itu seperti apa. Jadi bisa jelaskan itu secara tepat. Bukan, Bante tidak terima uang, udah jangan dana uang. Lah ini listrik kita bayar pakai apa? Bukan begitu. Ada caranya. Memang Bante tidak terima uang, tapi ada caranya. Gitu. Tapi bukan berarti menyuruh untuk dana uang juga tidak. Tidak disuruh. Itu tergantung pada keyakinan sendiri. Tetapi juga bukan berarti lantas kita menolak secara mentah-mentah. Karena hidup di zaman saat ini ya kita harus pintar-pintar dalam mengelola. Kalau misalnya tidak pintar ya, bangkrut juga. Jadi untuk inilah disimpan sebagai pengetahuan, pemahaman, agar orang-orang yang dekat dengan wihara, yang tahu lebih kenal dekat dengan Buddha Sasana, bisa juga saling bantu untuk menyebarkan bagaimana informasi yang sesuai dengan tata cara hidup di dalam wihara itu seperti apa. Selanjutnya siap-siap pelimpan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang pehetanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Yando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bawantarayo sukhi digayuko bawa biwa dana silisani cang wuda pacayino catar dhamma wadanti ayu
วันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดดิโรวันนาโดปฏิบานาโดสุขัสสะดาตเมดาวิสุขังโสอดิกาจติอายุงดัตตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิบานาโดดีกายุยาสวะโหติยาทายาตุปปาจติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตรานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวาตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวาตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุAda beberapa yang jadu, kita tahu ini si anak jadu.